Pada video kita kali ini kita akan merangkum alur cerita dari film bergenre drama sains fiksi yang berjudul Worm, yang dirilis pada tahun 2010. Film ini bercerita tentang seorang wanita yang berniat menghidupkan kembali pacarnya yang telah mati akibat peristiwa kecelakaan tragis. Karena rasa cinta dan kerinduannya yang terlalu mendalam, dia memutuskan untuk melahirkan bayi kloning yang sudah dimodifikasi dengan DNA milik mendiang sang kekasih. Meski apa yang dia lakukan tengah memancing banyak kontroversi di dalam lingkungannya, dia tetap berusaha membesarkan bayi kloning tersebut sampai benar-benar menjadi seperti orang yang selama ini dia rindukan. Buka dengan diperlihatkan seorang wanita hamil yang sedang duduk sendirian sembari berbicara dengan si calon buah hati dalam perutnya. Saat itu dia berkata kepada putranya yang belum lahir bahwa ayahnya telah pergi dan tak akan kembali lagi untuk selamanya. You here? Tell me, you're alive. Kemudian kita beralih ke adegan flashback belasan tahun sebelumnya, di mana terlihat ada dua bocil yang saling bertemu dan saling berkenalan di tepi pantai. Awalnya si gadis kecil berniat melepas pakaiannya sebelum berenang di lautan. Namun dia mengurungkan niatnya karena ada bocah laki-laki yang datang menghampiri dirinya. Dikala sedang berteduh dari guyuran air hujan, si bocah laki-laki seketika datang menghampiri bocah perempuan lalu meminta apel yang hendak dia makan. Di saat itulah kedua bocah ini saling memperkenalkan nama mereka masing-masing dan memulai hubungan pertemanan untuk kedepannya. Si bocil laki-laki yang berusia sekitar 10 tahun ini bernama Tommy. Sedangkan si gadis cantik yang nampak lebih tua beberapa tahun darinya bernama Rebecca. Pada keesokan harinya, Tommy melempar kerikil ke jendela rumah Rebecca, yang mana itu merupakan isyarat bagi Rebecca untuk mau diajak bermain bersamanya. Rebecca hanya membalas ajakan Tommy dengan senyuman, lalu bergegas mempersiapkan diri sebelum pergi bersama Tommy. Di tempat yang sama terlihat ada satu buah pil bekas gigitan Tommy yang nampak mulai membusuk, menandakan kalau saat ini Rebecca sudah menganggap teman barunya tersebut sebagai orang yang spesial. Seperti biasa mereka menghabiskan waktu di pantai, tempat di mana mereka saling dipertemukan sebelumnya. Kini nampak jelas kalau hubungan persahabatan antara keduanya sudah semakin akrab. Setelah selesai bermain, Rebecca pura-pura tertidur di dalam kamar Tommy, dalam upaya agar orang tua Rebecca tidak menyuruh dirinya untuk segera pulang sebelum hari mulai gelap. She's fallen asleep. Shall I wake her up? She's welcome to stay the night. Alhasil, ini adalah kali pertama mereka bisa menghabiskan malam serta tidur berduaan di tempat yang sama. Di suatu hari yang cerah, seperti biasa kedua sahabat ini pergi ke pantai dengan mengendarai sepeda kayu. Namun karena suhu udara yang terlalu dingin, keduanya mengenakan busana yang lebih tebal dari biasanya. Lalu menghabiskan waktu berduaan di atas sebuah perahu kecil yang sudah berkarat. Ketika berada di kediaman Rebecca, dua sahabat ini secara iseng mengambil kaca pembesar milik kakek Rebecca, yang pada saat itu sedang tertidur pulas di atas kursinya. Mereka kemudian menggunakan kaca pembesar tersebut hanya untuk melihat detail dari kulit keriput milik si kakek. Keakraban mereka tak akan pudar walau hanya sedang gabut melihat beberapa keong kecil yang sedang berjalan. Tak lama kemudian, Rebecca memberitahu Tommy kalau dirinya akan pergi ke Tokyo pada esok harinya. Dia hendak pergi ke Jepang bersama ibunya yang kebetulan baru saja mendapatkan pekerjaan di sana. Kala itu Tommy sama sekali tak bisa berkomentar apa-apa sembari memasang raut wajah sedihnya. Ekspresi wajah yang mengisyaratkan perasaan galau atas kepergian dari satu-satunya orang terdekatnya. Tepat sebelum Rebecca benar-benar pergi dari kamar tidur Tommy, dia seketika dihentikan oleh Tommy. Suatu sore ketika sedang berendam di bak mandi, Rebecca tiba-tiba ditelepon oleh Tommy. Dalam teleponnya, Tommy berjanji kepada Rebecca kalau dirinya akan mengantar kepergian Rebecca di pelabuhan. Sontak pernyataan Tommy barusan sempat membuat Rebecca senang. Namun pada kenyataannya, momen yang sudah dinantikan oleh Rebecca tidak benar-benar terjadi. Tersebut menjadi momen perpisahan antara dua sahabat yang sangat memilukan bagi keduanya. Yes, I'm here. I'm leaving at 6. On the ferry. Singkat cerita, belasan tahun setelah kepergiannya, Rebecca akhirnya kembali ke kampung halaman dengan tubuh dewasanya. Sekarang dia menjadi satu-satunya orang yang tinggal sendirian di rumah setelah sang kakek meninggal beberapa tahun sebelumnya. Tanpa menunggu lama, dia mendatangi rumah keluarga Tommy pada hari itu juga. Awalnya ibu kandung dari Tommy sempat dibuat pangling dengan sosok wanita cantik yang tiba-tiba datang mencari keberadaan putranya. Tapi pada akhirnya ibunda Tommy ingat dengan wanita yang menjadi sahabat masa kecil dari Tommy. Did you know the little harbor down by the embankment? You'll find him there.
Sesampainya di tempat yang dimaksud oleh ibunda Tommy, Rebecca langsung berjalan memasuki gubuk yang terletak di dekat dermaga pantai tersebut. Namun bukannya Tommy yang pertama kali dia jumpai saat itu, melainkan seorang gadis tak dikenal yang sedang asik selonjoran di atas kasur. Tak lama kemudian, seorang pria menegur kelancangan Rebecca yang datang secara diam-diam tanpa menutup pintu. I'm looking for Thomas. I'm Thomas. Kini Tommy sudah beranjak dewasa. Tommy yang sekarang mempunyai perawakan yang jauh lebih kurus ketimbang di masa saat dirinya masih kecil. Kala itu Tommy merasa senang dan takjub sekaligus tak menyangka jika Rebecca telah jauh-jauh kembali dari Jepang hanya untuk bertemu dengannya. Pacar Tommy yang bernama Rose hanya bisa menyimak percakapan antara dua pasang sahabat yang sudah terpisah belasan tahun ini. Karena merasa tak dihiraukan sama sekali, Rose yang semakin cemburu akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan keduanya. Namun Tommy justru tidak terlalu memperdulikan kepergian sang kekasih. Mereka kemudian memanfaatkan kesempatan yang ada untuk saling membicarakan apa saja yang telah mereka lalui selama saling berpisah satu sama lain. Tapi entah mengapa Rebecca tak bisa mengobrol lama dengan Tommy saat itu. Pada suatu pagi saat hujan mulai membasahi tubuh Tommy merasakan kebahagiaan yang tak terhingga saat melihat Rebecca datang menemui dirinya. Mereka kemudian pergi ke tempat yang biasa mereka kunjungi saat masih kecil, isi tanpa busana selai pun. Melihat tingkah laku dari sahabat terdekatnya tersebut, sontak membuat Rebecca tak kuasa menahan tawa. Saat hari semakin gelap, mereka memutuskan untuk makan bersama di kediaman Rebecca. Di saat Tommy sedang lahap menyantap sandwich buatan Rebecca malah tak hentinya memandangi wajah Tommy. Sembari bertanya kepada Tommy mengapa Tommy sampai tega tidak datang ke pelabuhan saat dirinya akan pergi ke Jepang. Do you remember that night? When he said he'd see me off because he had an idea and he didn't turn up. I thought you never asked. I overslept. But now I'm awake. Mulai yakin kalau Rebecca saat ini sedang menyimpan rasa suka terhadap dirinya, Tommy kemudian membalas perasaan Rebecca dengan mengajaknya berciuman. Tanpa menunggu lama, Tommy dan Rebecca saling melampiaskan hasrat mereka dengan cara berhubungan haram di saat itu juga. Singkat cerita, pada suatu hari, Rebecca dan Tommy hendak pergi berlibur ke suatu tempat. Karena tak kuasa menahan buang air kecil, Rebecca pun meminta Tommy untuk segera menghentikan mobilnya di tengah perjalanan. Lantas Tommy menurunkan Rebecca ke tempat yang sekiranya dipenuhi oleh rumputan dan semak-semak yang rimbun. Namun tepat di saat Rebecca akan pipis, hal yang sangat mengerikan pun terjadi kepada Tommy. Tommy tertabrak oleh mobil lain, kemungkinan di saat dirinya sedang berada di luar kursi kemudi. Rebecca yang melihat secara langsung peristiwa tragis tersebut hanya bisa terdiam membisu sambil memandangi tubuh sang kekasih yang sudah tergeletak tak bernyawa. I won't be here tomorrow. I'm going away. Are you going home? For a while, Tommy nagged us about going to Tokyo. Setelah kepergian Tommy, Rebecca menemukan selembar catatan kecil. Rebecca juga tak hentinya melihat semua album kenangan yang tersimpan di dalam laptop peninggalan Tommy. Bukan hanya Rebecca saja, orang tua Tommy pastinya juga ikut merasa sangat terpukul atas kepergian putra sematawayang mereka. Tak terkecuali dengan Ralph, sang ayah kandung dari mendiang Tommy. Beberapa hari kemudian, Rebecca mengundang kedua orang tua Tommy untuk makan malam bersama di rumahnya. Akan tetapi ibunda Tommy justru merasakan adanya niat terselubung dari Rebecca, yang entah mengapa untuk pertama kalinya mengajak mereka makan malam bersama. Dia lantas bertanya apa maksud dan tujuan Rebecca mengundang mereka datang ke sini. I can't eat, Rebecca, I'm sorry. Would you tell us, please, why you invited us here? Of course. Rebecca pun menuntun ayah dan ibu Tommy menuju ke sebuah kamar tidur yang sudah dihias layaknya diperuntukkan untuk anak-anak. Sembari berkata kalau seseorang yang sangat mereka cintai akan segera kembali. Sontak ucapan Rebecca barusan membuat ibunda Tommy semakin penasaran dengan apa yang sedang direncanakan oleh Rebecca. Belum sempat menjawab pertanyaan tersebut dengan lisan, Rebecca langsung memberikan semacam surat persetujuan dari Departemen Replika Genetik. Surat itu berisikan permohonan izin untuk membongkar kembali kuburan tempat Tommy diistirahatkan, dalam upaya agar Rebecca bisa mengambil sampel DNA milik mendiang sang kekasih. Jika Rebecca berhasil mendapatkan sampel DNA yang dia inginkan, maka Tommy akan dihidupkan kembali dengan media cloning genetik dan memilih dirinya sendiri sebagai orang yang akan melahirkan bayi cloning dari Tommy.
Tentu saja rencana tersebut tak langsung mendapatkan izin dari ibunda Tommy. Dia tak terima jika makam dari putra semata wayangnya akan dibongkar dengan seenaknya oleh pihak Departemen Replika Genetik. We are atheists. We brought up Thomas as an atheist. But that doesn't mean we can rummage in our deceased's grave and clone them. We're not farm animals. We accept what life gives us. And also what it takes away. But what? Ternyata Ralph sudah lebih bunda Tommy agar mau turut serta menyetujui rencana menghidupkan kembali Tommy yang seharusnya telah mati. If I were you, Rebecca, I would repaint this room white. Ralph? Singkat cerita, pada suatu sore Ralph menyusun rencana bertemu dengan Rebecca. Pertemuan mereka tak lain untuk memberikan kabar bahwa ibunda Tommy sudah menandatangani surat persetujuan dari Departemen Replika Genetik. Ibunda Tommy akhirnya bisa ikhlas jika makam putranya harus dibongkar. Itu pun semata-mata demi mewujudkan impian tak masuk akal yang digagas oleh Rebecca. Would you like us to move away? No. Stay. He loved the sea. He'll live it again. That's okay. Sebelum proses pembongkaran dimulai, Rebecca menyempatkan diri untuk mampir ke kuburan Tommy. Rebecca sama sekali tak menyangka jika dirinya akan melakukan suatu tindakan gila yang jarang sekali terpintas di benak setiap orang. Tak berhenti di situ saja, dia memberikan penghormatan kepada mendiang kekasih dengan cara menceburkan diri ke air laut. Tentu saja dalam keadaan tanpa busana, sama persis seperti yang pernah dilakukan Tommy sebelumnya. Singkat cerita, proses penanaman bayi cloning pun dimulai. Salah seorang ilmuwan dari lembaga yang bersangkutan mulai menyuntikkan benih embrio yang sudah dimodifikasi dengan DNA milik mendiang Tommy. Setelah itu, Rebecca kemudian menandatangani semacam surat perjanjian kerjasama dengan departemen yang bersangkutan, tanpa menyadari bahwa mantan kekasih dari Tommy ternyata bekerja di tempat tersebut. Beberapa bulan telah berlalu. Sekarang kehamilan Rebecca sudah menginjak usia 8 bulan. Dia sama sekali tak pernah bosan untuk datang ke makam kekasihnya yang telah tiada. Walaupun makam Tommy sekarang sudah dalam kondisi yang tidak seindah sebelumnya pasca pembongkaran yang dilakukan pihak Departemen Repka. Hingga tibalah hari di mana Rebecca akan melahirkan bayi cloningnya. Para petugas medis melakukan prosedur operasi sesar terhadap Rebecca, dikarenakan ukuran bayi Rebecca terlalu besar jika dilahirkan secara normal. Dan bayi cloning itu pun lahir dengan selamat dan sehat. Saat sedang jalan-jalan pagi, Rebecca disapa oleh dua tetangganya yang sama-sama baru mempunyai momongan. Namun entah mengapa jika Rebecca diajak nongkrong bersama oleh mereka, Rebecca selalu menolak ajakan mereka. Rebecca memberi nama bayi cloning tersebut dengan panggilan yang sama, yaitu Tommy. Dia merawat Tommy Junior dengan penuh cinta dan kasih sayang selayaknya bayi alami. Bahkan dia juga memberikan ASI eksklusif setiap Tommy Junior merasa lapar. Namun di sisi lain, Rebecca terkesan seolah berusaha menjauhkan Tommy dengan lingkungan luar, dengan harapan agar orang-orang tidak mengetahui kalau anak yang dia lahirkan dan dia rawat merupakan manusia tiruan. Singkat cerita, saat Tommy berusia 5 tahun, Tommy tiruan mempunyai wajah yang sama persis dengan Tommy asli. Bahkan karena saking miripnya, sampai membuat Rebecca selalu teringat kembali dengan masa-masa indahnya bersama Tommy asli di saat masih anak-anak. Terpancar jelas pada pandangan mata Rebecca di setiap kali dirinya merawat maupun bercengkrama dengan putra kandungnya sendiri. Seakan dia sedang membesarkan mendiang kekasihnya sendiri yang seharusnya telah lama pergi. Suatu hari Rebecca mencoba menjelaskan kepada Tommy tentang latar belakang ayah biologisnya. Dia mengatakan kalau Tommy sebenarnya mempunyai seorang ayah sama seperti anak-anak pada umumnya. Namun cukup disayangkan jika sosok yang dimaksud Rebecca telah meninggal akibat peristiwa kecelakaan mobil. He went back to his own planet. His own planet? Your father was from this planet. Singkat cerita, Tommy sekarang mempunyai sahabat bermain yang bernama Eric. Di hari pertama Tommy mengajak Eric main ke rumahnya, Tommy langsung meminta ibunya untuk memperbolehkan Eric tidur bermalam di rumah mereka. Meski terlihat seperti bocah perempuan karena rambut panjangnya, Eric ini sesungguhnya adalah bocah laki-laki. Suatu hari Rebecca tanpa sengaja berpapasan dengan Tommy yang sedang bersepeda bersama Eric di tengah hutan. Kebetulan kala itu mereka berhenti untuk melihat seekor kelinci lucu yang digendong oleh gadis tetangga dengan fisik yang serba putih, layaknya albino. Bocah perempuan ini bernama Dima. By the way, Dima adalah bocah cloning yang sama dengan Tommy. Di dalam semesta pada film ini, Tommy bukanlah satu-satunya bocah cloning manusia. Sesaat setelah Dima pergi meninggalkan mereka, Rebecca dengan murah hati mencoba mengajak Dima untuk main ke rumahnya.
Namun ajakan tersebut tidak mendapat respon baik dari Dima. Wouldn't you like to come and play at our house, Dima? No, thank you. Tak lama kemudian, Tommy mengucapkan satu kalimat yang cukup mengejutkan bagi ibunya. I couldn't smell it. What about you? I could. What did you smell? The coffee smell. What? Coffee smell. Copies have a weird smell. Where did you hear that? Oh, Mum. Everyone knows that. They smell like window cleaner. It comes from their skin. Rebecca sangat terkejut bagaimana bisa Tommy sudah paham mengenai kabar tentang keberadaan manusia cloning. Padahal ia sudah bersusah payah menyembunyikan informasi tersebut dari putranya. Suatu hari di kelas tempat Tommy bersekolah, Rebecca mendapat teguran dari dua tetangga terdekatnya. Mereka menyayangkan sikap murah hati Rebecca yang telah dengan seenaknya mengajak Dima main ke rumahnya. Yang mana hal tersebut sangat bertentangan dengan prinsip para orang tua di sana. Mereka tidak mau jika putra dan putri mereka bergaul, apalagi sampai menjalin kedekatan dengan para manusia tiruan. Is the victim of artificial incest. Her mother gave birth to her own mother. Did you know that? I'm gonna go now. Apa yang baru saja diutarakan oleh para orang tua sebelumnya sontak membuat Rebecca menjadi resah dan gelisah. Bagaimana tidak, Rebecca baru menyadari bahwa para tetangga terdekat sangat menolak keberadaan manusia cloning di lingkungan mereka. Apalagi mereka seolah berusaha menjauhkan anak mereka dari interaksi secara langsung dengan para bocah tiruan. Dan hal yang paling ditakutkan Rebecca selama ini nampaknya akan benar-benar terjadi. Di saat menegur sapa dengan dua tetangga terdekatnya, Rebecca tak sengaja melihat Rose sedang asik dirumpi dengan mereka. Yang mana kita semua tahu kalau Rose sebelumnya pernah dibuat sakit hati oleh Rebecca. Singkat cerita, tibalah hari di mana Tommy akan merayakan pesta ulang tahunnya. Ibu dan anak ini saling membantu mendekorasi ruang tamu agar lebih terlihat indah dan layak untuk dikunjungi oleh para sahabat terdekat Tommy. Meski pada kenyataannya itu semua hanyalah ekspektasi bahagia yang tidak akan pernah terjadi. Para orang tua beserta anak mereka tidak datang menghadiri undangan yang sudah dibagikan oleh Rebecca. Molly? It's Rebecca. I just wanted to make sure you got the invitation. But Lantas Tommy pun bertanya kepada ibunya mengapa semua teman-temannya tidak kunjung datang ke acara ulang tahunnya. Rebecca hanya bisa bersedih sambil menjawab pertanyaan Tommy dengan sepatah dua patah kalimat. Why aren't they coming, Mum? Mom! Because the mothers didn't... The mothers wouldn't let them. Why not? Because they're stupid. Tak mau membiarkan ibunya larut dalam kesedihan, Tommy langsung memeluk tubuh ibunya dengan penuh kasih sayang. Merasa kalau semua orang sudah tahu siapakah Tommy sebenarnya, Rebecca memutuskan untuk segera pindah ke tempat tinggal baru. Dia beserta Tommy pergi meninggalkan rumah kakeknya lalu memilih tinggal di rumah kosong yang terletak di tepi pantai. Sesuai seperti apa yang pernah dikatakan oleh ayah kandung Tommy yang asli sebelumnya. Tommy versi cloning pasti bakal suka dengan pemandangan laut yang indah. Do you like it? Yes. Cool. It's like the end of the world. Dikala sedang sibuk memperbaiki ayunan, Rebecca tiba-tiba dipanggil oleh Tommy yang saat itu sedang asik bermain pasir pantai. Ternyata Tommy baru saja menemukan spesies hewan laut yang selama ini dia kira sudah punah. Hewan tersebut biasa dipanggil dengan sebutan kepiting tapak kuda. Can I take one home? Home. That's where we are, Tommy. Hari demi hari mereka jalani di rumah baru mereka. Tommy nampaknya tidak masalah dengan tempat tinggal barunya yang jauh dari keberadaan tetangga. Sama seperti sebelumnya, Tommy lebih sering menghabiskan waktunya bermain game dikala sedang gabut di rumah barunya. Suatu ketika Rebecca membelikan mainan dinosaurus lucu kepada putra tercintanya. Tommy memberi nama mainan robot animatronik itu dengan sebutan Bubu. Bubu. Thanks, Mom. Pada suatu hari mereka dihampiri oleh seorang bocah lugu yang tiba-tiba datang memperkenalkan dirinya dengan nama Mark. Mark adalah salah satu dari beberapa tetangga terdekat yang tinggal tak jauh dari rumah Rebecca dan Tommy. Kini Mark menjadi satu-satunya sahabat sekaligus teman bermain bagi Tommy. Malam hari saat Rebecca sedang sibuk dengan pekerjaannya, entah mengapa Tommy tiba-tiba mengungkit kembali mengenai kematian ayahnya. Dia berulang kali meminta sang ibu untuk menceritakan sejarah jelas dan rinci mengenai kejadian tragis yang telah merenggut nyawa Tommy yang asli.
Father died. Yes. How did it happen? We were on the road, we stopped. He got out of the car, and another car hit him. Why did you stop? Why did you stop? It had to be. Di hari saat keduanya sedang asik bermain ayunan, untuk pertama kalinya Rebecca mulai merasakan keberadaan sosok sang kekasih yang telah tiada. Secara perlahan mulai kembali ke dalam tubuh Tommy versi cloning. Dia bisa merasakan betapa kuatnya otot putra kandungnya sendiri ketika sedang bercanda di atas pasir putih. Now I can do whatever I want with you. Go ahead. Untung saja semua kecanggungan itu berakhir ketika Mark datang mengajak Tommy bermain. Jika tidak, bisa saja ibu dan anak ini bakal ngelakuin hal yang di luar batas. Karena kedua bocil ini masih mempunyai pola pikir yang random, Mark dan Tommy terlihat sedang mengubur bubu si dinosaurus ke dalam pasir. Kemudian pergi meninggalkan bubu dalam keadaan terkubur begitu saja. Untung saja Rebecca yang mengetahui hal tersebut langsung mengambil dan membersihkan bubu. Singkat cerita, setelah time skip selama belasan tahun kemudian, Tommy tiruan yang sudah beranjak dewasa terlihat semakin mirip dengan Tommy yang asli. Dia sekarang juga sudah mempunyai pacar cantik bernama Monica yang selalu dia bawa pulang ke rumah. Mom, this is Monica. Mom. Sesungguhnya hubungan antara Tommy dengan Monica cukup membuat Rebecca tergalauan hatinya semata-mata demi kebaikan Tommy tercinta. Karena kedekatan hubungan antara Tommy dan Monica semakin erat, Tommy meminta izin kepada ibunya untuk memperbolehkan Monica tinggal bersama mereka. Dengan berat hati Rebecca tetap mengiyakan permintaan putra tersayangnya, meski dalam hati berkata sebaliknya. Suatu ketika saat Monica tidak berada di dalam rumah, Rebecca duduk di kamar tidur Tommy tanpa sepengetahuan Tommy. Secara perlahan dia menutup tubuh Tommy dengan spray dalam upaya untuk bisa berbaring di samping putra tersayangnya. Meski pada akhirnya Tommy dibuat terkejut setelah tanpa sengaja membelah ibu kandungnya sendiri yang awalnya dia kira sebagai Monica. Tak lama kemudian Monica datang ke kamar tidur Tommy. Pada momen ini keduanya mengira kalau Rebecca masih tertidur, padahal sesungguhnya Rebecca sedang mengawasi keduanya dari balik selimut, sembari melihat putranya melakukan adegan haram bersama Monica yang baru saja tiba. Melihat kemesraan yang terjadi antara keduanya membuat hati dan perasaan Rebecca semakin hancur. Di suatu pagi yang cerah, ketiganya terlihat sedang bersenang-senang dengan sebuah jaring. Tommy yang kala itu ingin menjahili ibunya, secara iseng menimpa dan membungkus ibunya menggunakan jaring yang dia bawa. Akan tetapi hal aneh terjadi di antara keduanya. Seakan berada di luar kendalinya, entah mengapa Tommy memperlihatkan perilaku yang tak pantas terhadap ibu kandungnya sendiri, sampai membuat Monica memilih untuk segera berpaling dari keduanya. Namun yang lebih anehnya lagi, Rebecca terkesan seolah membiarkan apa yang dilakukan Tommy saat itu. Ketika hari mulai gelap, Tommy sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalah sedikit pun atas tindakannya. Bahkan untuk mengucapkan permintaan maaf kepada ibunya pun juga tidak. Berbeda dengan Monica yang justru merasa sedih sekaligus terkejut dengan apa yang dia saksikan sebelumnya. Monica pun bertanya kepada Rebecca apa yang sebenarnya terjadi dengan kekasihnya. Mengapa dia bisa selancang itu? Serta mengapa pula Rebecca bisa dengan tenang membiarkan hal tersebut terjadi begitu saja. Namun Rebecca lebih memilih untuk diam daripada harus memberikan jawaban yang justru akan membuat Monica lebih penasaran akan kebenaran yang selama ini dia sembunyikan. Beberapa minggu kemudian, nenek Tommy sekaligus ibu kandung dari Tommy yang asli tiba-tiba datang berkunjung ke rumah mereka. Tommy yang baru saja selesai mandi di laut dengan mendiang putra kandungnya. Seakan masih sulit untuk mempercayai apa yang dia lihat saat itu. Tak terkecuali dengan Monica yang menjadi semakin bingung setelah melihat semua keanehan yang terjadi di antara keluarga sang kekasih. Who are you? Go inside now, Tommy. Selang beberapa menit kemudian, sang nenek seketika pergi meninggalkan mereka tanpa memberikan komentar sedikitpun. Sementara Rebecca menahan air matanya, Tommy berulang kali menanyakan siapakah si nenek tua yang barusan datang kepadanya. Bukannya lekas menjawab pertanyaan yang dilontarkan Tommy, Rebecca malah bergegas masuk ke dalam rumah tanpa berkata apapun. Sesaat setelah terbangun dari mimpi buruknya, Tommy berpindah ke kamar tidur ibunya. Karena masih penasaran, Tommy kembali bertanya siapakah orang yang tadi menghampiri dirinya. Who was that woman, Mom? Beberapa hari kemudian saat ketiganya hendak makan bersama, Tommy tiba-tiba menunjukkan sifat temperamentnya. Hanya karena perkara bubuk garam yang tak kunjung mau keluar, Tommy sampai naik pitam hingga berulang kali mendobrak meja makan.
No. Ternyata bukan karena bubuk garam saja yang membuat dia semarah itu, melainkan karena dirinya masih mempermasalahkan tentang kehadiran si nenek asing beberapa waktu sebelumnya. Sontak peristiwa yang tak terduga tersebut membuat Rebecca dan Monica merasa syok berat. Pada siang harinya, Monica yang sudah tak tahan lagi dengan apapun yang tengah terjadi di dalam keluarga ini, mencoba untuk berpamitan kepada Tommy sebelum dirinya benar-benar pergi dari rumah mereka. Namun apalah daya, Tommy yang kala itu sedang merenung sendirian di dalam bak mandi sama sekali tidak menghiraukan panggilan Monica. Setelah beberapa jam menunggu, Tommy akhirnya mau keluar dari kamar mandi. Meski hanya untuk melihat sang kekasih dengan raut wajah ketakutannya, hendak berniat untuk pergi meninggalkan kehidupan mereka. Setelah kepergian kekasihnya yang terkesan mendadak, Tommy secara perlahan masuk ke kamar tidur ibunya. Tommy kemudian mimpi serta halusinasi yang tak wajar. Seolah isi kepalanya tiba-tiba dipenuhi oleh banyak sekali kenangan yang dia sendiri tak tahu dari mana asalnya. What bitch? Who cares? Who is this woman, mother? Sesaat setelah dihentak oleh putra kandungnya sendiri, Rebecca akhirnya memberikan laptop milik Tommy asli kepada Tommy tiruan. Melihat begitu banyak potret foto seorang pria yang mirip dengannya di dalam laptop tersebut, tak lantas membuat dirinya merasa lebih baikan. Dia justru semakin dibuat tertekan sekaligus bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Benturan memori antara dirinya yang sekarang dengan yang dulu membuatnya jauh lebih murka dari sebelumnya. Dia seketika mencekik dan membanting ibunya sendiri ke kamar, sembari terus memohon kepada ibunya untuk menjelaskan siapakah dirinya yang sebenarnya. Look at yourself, Tommy, you hear? So? What am I supposed to do now? What am I supposed to do with this fucking life of mine? Don't you see? I have no idea who I am! Can't you understand? Dan benar saja, tak lama kemudian Tommy versi cloning merasakan adanya dorongan aneh pada dirinya. Suatu dorongan yang memaksanya untuk melakukan hal tak senonoh pada ibu kandungnya sendiri. Entah apa yang ada di dalam benaknya kala itu, Rebecca hanya bisa pasrah saat Tommy menjamah seluruh tubuhnya. Dan yang lebih anehnya lagi, Rebecca justru memperlihatkan raut wajah bahagia setelah diperlakukan demikian oleh putra kandungnya sendiri. Seakan apa yang telah dia impikan selama ini sudah terpenuhi. Ketika hari menjelang gelap, pasangan ibu dan anak ini hanya bisa saling menatap satu sama lain. Sampai pada akhirnya Tommy beranjak pergi begitu saja tanpa memberikan ucapan perpisahan sedikit pun kepada ibunya.